Batubara adalah bisnis yang menggiurkan. Apalagi kali ini batubara mengalami komoditi boom saat harga-harga komoditas meroket di era pemulihan ekonomi. Khususnya kala pandemi COVID-19 mulai mereda. Batubara juga kian panas lantaran menjadi buruan para negara di Eropa di tengah konflik berkepanjangan Ukraina dan Rusia. Bisnis batubara yang membara ini pun ikut menerbangkan harta para pengusaha kakap di belakangnya. Salah satunya Raja Batubara di Indonesia yaitu Garibaldi Thohir atau dikenal Boy Thohir. Pria yang lahir 56 tahun silam ini telah mengawali karir pertambangan pada 1992. Talk to Titans kali ini akan membahas lebih jauh strategi bisnis tambang Boy Thohir yang mengantarnya masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Majalah Forbes menyebut keluarga Boy Thohir dalam urutan ke-17 dalam deretan 50 orang terkaya Indonesia pada tahun 2021 dengan jumlah harta 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,4 triliun rupiah. Oke, masih bersama saya di Talk to Titans CNBC Indonesia. Saat ini saya bersama Garibaldi Thohir atau yang akrab dipanggil Boy Thohir, CEO PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Apa kabar Pak Boy? Pagi Mas. Semoga sehat selalu Pak Boy. Alhamdulillah. Kita semua mau tahu nih Pak, titik balik Bapak itu menjadi pengusaha tambang sempat jatuh ya Pak. Akhirnya bisa naik seperti sekarang Pak. Itu seperti apa sih perjalanannya Pak? Ya sebetulnya kalau boleh jujur ya yang perusahaan tambang yang pertama itu yang di Sawalunto itu kalau boleh dibilang sih ya berat lah ya. Karena memang waktunya, timingnya nggak pas gitu loh. Jadi jujur itu kolaps ya kan. Tapi akhirnya memang saya agak belajar banyak. Terus saya sempat istilahnya shifting dulu tuh. Ya shifting dulu, saya ngurusin lagi perusahaan keluarga ya kan, khususnya kan dulu memang kita kan pegang main dealership untuk sepeda motor Greater Jakarta gitu. Jadi saya bantu-bantu keluarga sama partner-partner beliau beresin atau ngegedein lagi bisnis sepeda motor. Terus bikin WOM Finance ya kan di 97. Oh ya, terkenal tuh Pak WOM Finance. Tapi terus kolaps lagi di 98, bangkit lagi. Nah, waktu itu alhamdulillah timingnya pas sehingga WOM Finance bisa bangkit. Terus di 2003 saya IPO-in ya kan di 2003 alhamdulillah kita ada sedikit karena exit ya gitu. Terus Adaro di 2005 gitu loh, ya kan. Jadi waktu itu kembali pengalaman saya waktu Sawalunto itu kan sendiri, sulit kan gitu. Jadi waktu Adaro saya tuh ngajak Pak Teddy Rahmat gitu. Karena saya pikir, aduh risikonya jangan sendirilah gitu loh. Tapi Mas Daniel, jangan melihat saya sekarang. Bener, lah Pak. Gitu ya. Jatuh bangunnya tuh ibarat orang... saya bilang kalau di film-film India tuh ada tiang kalau bisa ngumpet Pak, nangis. Ya jadi kan kalau buat anak-anak muda sekarang Pak yang pengen cepat sukses berarti kalau melihat sama Pak Boy itu semua harus ada prosesnya. Semua itu ada proses ya dan itu saya selalu bilang ya ke semuanya gitu, satu-satu, one at the time gitu. Karena memang nggak ada yang pernah tahu lah ya. Yang penting itu tadi ya kan kita prosesnya harus benar, harus ulet ya kan. Saya suka bilang 11 kali jatuh, 12 kali bangun gitu. Karena ya kalau misalnya kita 11 kali jatuh terus cuman 9 kali bangun berarti masih ada itu utangnya Pak. Berarti nggak hidup-hidup gitu loh. Iya Pak. Pak sekarang nih kan
juga selain Bapak, Pak Erick Thohir itu. Pak Erick Thohir kan juga termasuk sosok yang sukses Pak. Bahkan sekarang udah menjadi Menteri BUMN gitu Pak. Semua orang kenal namanya Erick Thohir gitu kan. Nah bagaimana Bapak hubungan dengan Pak Erick Thohir sekarang nih Pak? Bapak sebagai pengusaha, Pak Erick sebagai Menteri. Orang kan ada yang berpikir, wah ini macam-macam gitu. Nah bagaimana sih Pak hubungan Bapak antara Bapak sama adik Bapak gitu? Tadi malam kita kebetulan ya kita lagi bersedih lah ya. Karena ada sahabat kita yang meninggal dunia gitu. Temennya Mas Erick gitu loh. Terus ketemu karena semua teman keluarga gitu kan. Dia bilang nih adik kakak kompak banget kan gitu ya. Karena saya bilang kita dari kecil memang di Dekat ya, family Pak? is number one. Iya. Untuk ayah saya tuh keluarga adalah segalanya gitu. Dan kita dari kecil tuh biasa gitu ya. Rumusannya simple Mas Daniel. Bahwa kakak harus sayang sama adiknya. Adik harus hormat sama Sama kakaknya kakaknya, gimana betul. pun juga gitu. Tadi malam joke. Ya kan ada si Om ini bilang ini adiknya menteri gitu kan. Manggilnya gimana? Saya bilang manggilnya Dek, ya kan? Terus Pak Erick bilang, iya yang lain manggil Pak, ini kakak saya manggil Dek. Lu mau gue panggil Pak D? Saya bilang gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Nah, masalah profesionalisme kita tuh udah biasa Mas Daniel, ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Di Adaro gitu. Di Adaro kan kita public company. Udah gitu the majority shareholder juga ada beberapa keluarga gitu. Itu kita terapkan kalau kita ada benturan kepentingan di Adaro, saya nggak boleh decide. Gitu. Yang lain decide gitu. Kalau misalnya pihak lain ada benturan kepentingan, dia nggak boleh decide. Gitu. Jadi kembali hubungan saya sama Mas Erick kan masa terus gara-gara Mas Erick Renggang menteri gitu, terus nggak saya mungkin. nggak boleh ngakuin dia adik saya kan gitu. Tapi kita profesional aja gitu. Yang penting tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh ada intervensi dari beliau gitu kan. Sekarang kita Adaro udah 20-30 tahun suplai batu bara ke PLN. Masa mesti stop? Iya. Iya kan? Ya Jadi udah. bisnis selama nggak ada benturan kepentingan ya Pak. Menurut Kita saya gitu. profesional Menurut aja saya Pak ya. gitu. Di Adaro pun kita sudah lakukan hal seperti itu gitu. As a public listed company kan governance-nya kan harus Benar. rapi. Kalau nggak investor mana percaya Kalau sama nggak Adaro mana? seperti Iya, sekarang Pak ya. Iya, gitu. Jadi menurut saya tadi ya keluarga tetap keluarga. Nggak mungkin nggak bisa bilang iya kan gitu. Anak, istri, kakak, adik gitu. Ya namanya keluarga gitu. Ya kan. Kita sama orang lain aja silaturahmi nggak boleh putus, apalagi sama keluarga gitu. Cuman yang berkaitan dengan konflik kepentingan, kita harus profesional aja gitu loh. Aturan mainnya jelas kok. Sekarang nih meskipun pandemi, Bapak kan juga masih tetap bertahan sebagai salah satu orang terkaya lah Pak, versus sebuah media gitu loh Pak. Bagaimana Bapak melihat komoditi boom yang terjadi sekarang Pak? Dan ada fenomena orang bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mungkin Bapak bagaimana ngelihat kondisi seperti sekarang ini? Ya Pak? kan gini, prinsip kita ya, uang tuh bukan segalanya Mas Daniel gitu ya. Karena saya waktu kemarin kena COVID ya kan di akhir 2020, akhirnya apa sih uang gitu. Jadi saya sih nggak terlalu bangga kalau dibilang apa Orang orang terkaya dan kaya apa segalanya. saya. Iya, Pak. Yang penting tuh mau saya tuh apa yang kita bisa kontribusiin ya terhadap keluarga kita, terhadap Indonesia, terhadap masyarakat, terhadap negara gitu. Karena simple lah gitu ya, bahwa kalau masyarakat kita itu nggak maju, ya daya belinya itu rendah, Bisnis juga nggak maju ya bisnis Pak? juga nggak maju. Kalau Indonesianya itu nggak menjadi negara besar, nggak akan ada mungkin ya perusahaan-perusahaan yang nanti masuk menjadi perusahaan terbesar di dunia. Nggak mungkin. Gitu. Nggak ada perusahaan besar yang berasal dari negara yang miskin. Nggak ada di dunia. Pak, ini di satu sisi Bapak di sektor komoditas tambang Pak. Tapi kan sekarang juga Bapak dikenal sebagai salah satu investor. Investor di perusahaan-perusahaan startup. Ada GoTo, ada kemarin Antar Aja. Itu sebenarnya gimana ceritanya Bapak bisa masuk ke GoTo terus ke Antar Aja? Visi Bapak sebenarnya dengan kondisi industri startup Iya, sekarang jadi ini kan gimana, Pak? gini, kembali menurut saya tadi ya, saya harus profesional gitu ya. Jadi yang di luar Adaro itu adalah pribadi dan saya izin, ya kan gitu, sebagai investor lah gitu. Nah memang ke depan ini saya melihat ya, yang akan menjadi
key driver daripada perekonomian Indonesia itu dua, Mas. Satu, digitalisasi ekonomi, ya kan. Kedua, hilirisasi dari sumber daya alam. Betul. Gitu. Dan itu sudah dilakukan sama Pak Boy sendiri, Pak, lewat Adaro Iya, dan lewat. menurut saya not by design, tapi semua Allah lah gitu kan. Kebetulan saya berada di saat yang tepat, ya kan, tempat yang tepat, waktu yang tepat, teman-teman partner-partner yang tepat gitu. Jadi ya tadi kan ke Gojek juga bukan by design karena diminta sama Mas Nadiem, ya kan, sama Pak Patrick, Pak Winato gitu kan gitu, Pak Priyono Astra kan gitu. Kalau antar aja kenapa tuh, Pak? Balik, Iya, Pak. ya kan, kita sekarang mau pesan makanan, mau gosen, Betul. mau apa segala macam, kalau nggak ada logistiknya, Iya. ya kan. Jadi saya melihat, nah kembali bukan sesuatu yang kebetulan kan, Iya, Pak. yang tadi saya bilang kan Pak Teddy Rahmat kan keluarga saya punya long term partners Benar, gitu benar. loh. Jadi waktu ini sebenarnya lebih ke apa namanya Arif sama Aryo lah, ya kan, ngomong saya bilang Masuk. kalau gitu boleh nggak saya masuk, saya bilang, more than welcome. Ya mudah-mudahan saya bisa contribute something lah, saya bilang ke Tapi Andra Bapak aja. melihat potensi yang besar ya, Oh Pak, iya, dari ini, Pak. ya. Karena tadi ya digitalisasi ekonomi sama hilirisasi sumber daya alam itu saya punya main fokus ke depan. Luar biasa ya, Pak. Luar biasa. Oke, Pak Boy. Obrolannya seru. Kita akan lanjutkan lagi. Kita boleh ke dalam, Pak, untuk Oh boleh, obrolan boleh, saja, Pak. boleh. Oke, Pak. Ya, Mari, Pak. yuk, sayang. Pak, tadi cerita menarik, Pak. Tiba-tiba sekarang Eropa itu pesen batu bara dari Indonesia, termasuk ke Adaro juga, Pak. Iya. Itu sejak kapan, Pak? Dan gimana ceritanya? Saya dengar ada panic buying atau bagaimana gitu, Pak? Ya Mungkin. itu yang terjadi. Pak, tapi permintaan dari Eropa itu bisa dipenuhi, Pak, dengan kondisi seperti sekarang produksi batu baranya Adaro bisa dipenuhi semua, Pak? Jawabannya nggak bisa, unfortunately gitu loh. Kenapa? Ya tadi, ya kita kan mengutamakan pembeli-pembeli utama kita yang sudah puluhan tahun gitu. Bener, yang Tiba-tiba iya, Pak. udah ada kontrak, Bener, Pak. ya kan gitu.